Halo sahabat, selamat datang di video materi pelatihan berbasis kompetensi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam materi pertama ini kita akan memberikan pelatihan berbasis kompetensi yang berjudul Melakukan Fasilitasi Perencanaan Desa. Pengantar teori melakukan fasilitasi perencanaan desa. Kebijakan dan peraturan terkait pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa menurut pasal 78 ayat 1 adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, mengatasi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan pembangunan desa. Tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari 1. Perencanaan pembangunan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa dengan pendekatan SDGs. Untuk memperjelas tujuan pembangunan di desa, pendekatan SDGs (Sustainable Development Goals) diterapkan sebagai upaya terpadu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup 17 tujuan yang relevan dengan kehidupan desa dan telah diterapkan di berbagai negara. Kekhasan SDGs Desa di Indonesia adalah penambahan tujuan nomor 18 yang menekankan pada kelembagaan desa yang dinamis dan berkebudayaan desa yang adaptif. Dokumen yang dibutuhkan dalam pembangunan desa. Dokumen Rencana Pembangunan Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang menjadi dasar penyusunan APB Desa yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan melibatkan masyarakat. Proses pembangunan desa mengikuti tahapan sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 yang meliputi A. Pendataan desa. Dokumen yang dibutuhkan mencakup hasil pendataan dan pemuktahiran pendataan. B. Perencanaan pembangunan desa. Dokumen ini meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. C. Pelaksanaan pembangunan desa. Dokumen terdiri dari dokumen pengadaan barang dan jasa, pencairan dan penyaluran dana, RAB kegiatan, serta hasil monitoring pelaksanaan. D. Pertanggungjawaban pembangunan desa. Dokumen yang dibutuhkan mencakup laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester 1 dan laporan pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan peraturan desa, termasuk lampiran-lampiran yang relevan. Pendampingan pembangunan desa, tugas dan tanggung jawab. Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa tanpa menggantikan peran pemerintah desa yang memiliki kewenangan penuh sebagai self-governing community. Kewenangan desa dikelola secara demokratis melalui 4 komponen utama: musyawarah desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Rakyat atau BPD, dan masyarakat desa. Tenaga pendamping profesional atau TPP memiliki 3 peran utama. 1. Pengorganisasi. TPP mengorganisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, serta memfasilitasi pengelolaan pembangunan secara terbuka dan sistematis. 2. Pemecah masalah. TPP berperan dalam menemukan dan memecahkan masalah secara kreatif, serta membantu kepala desa, BPD, dan masyarakat mengenali dan mengatasi permasalahan secara mandiri. 3. Transformator. TPP memfasilitasi transformasi nilai-nilai positif terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengembangkan kapasitas kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan warga desa untuk mencapai SDGs desa secara efektif dan efisien. Teknik dan metode pemanfaatan data dalam perencanaan teknik koordinasi. Koordinasi perencanaan pembangunan desa penting untuk menyinergikan program dari berbagai lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kelembagaan desa, termasuk pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan memiliki peran vital dalam pembangunan desa. Beberapa teknik komunikasi yang umum digunakan meliputi 1. Teknik komunikasi informatif. 2. Teknik komunikasi persuasif. 3. Teknik komunikasi pervasif. 4. Teknik komunikasi koersif. 5. Teknik komunikasi instruktif. 6. Teknik hubungan manusiawi. Tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Tahapan RPJM Desa. A. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. B. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. C. Penyusunan rancangan RPJM Desa. D. Penyelenggaraan musrenbang desa untuk membahas rancangan RPJM Desa. E. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa. Dan F. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan desa. Tahapan RKP Desa. A. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. B. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. C. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk desa. D. Pencermatan ulang RPJM Desa. E. Penyusunan rancangan RKP Desa. F. Penyelenggaraan penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. G. Penetapan RKP Desa. H. Perubahan RKP Desa. I. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Tahapan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB Desa. Keuangan desa merujuk pada semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Definisi ini diambil dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam menyusun rencana keuangan desa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. 1. APB Desa disusun berdasarkan peraturan desa mengenai RKP Desa. 2. APB Desa berlaku untuk 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berikutnya. 3. Rancangan APB Desa harus dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. 4. APB Desa dapat disusun mulai bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat pada 31 Desember tahun yang berjalan. Penjelasan capaian apa saja yang harus dilakukan oleh peserta. Elemen kompetensi 1. Melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Elemen kompetensi 2. Melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Elemen kompetensi 3. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJM Desa, dan rencana kerja pemerintah, RKP Desa. Elemen kompetensi 4. Melakukan fasilitasi penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa, APB Desa. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Untuk detail selengkapnya, peserta dapat membaca modul yang telah dibagikan. Demikian info materi pelatihan berbasis kompetensi kali ini. Sampai jumpa di video materi pelatihan berbasis kompetensi selanjutnya.